الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما يا أيها النبي اتق ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Ambil khusus pada pengurus Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam sallallahu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhala jannah. Qala faqultu wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa. Rawahu Muslim, at-Tirmizi wa an-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, telah datang padaku oleh utusan dari Tuhanku, malaikat. Ia mengabarkan akan aku bahwasanya barang siapa meninggal dunia daripada umatmu, ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, nescaya ia masuk surga. Maka berkata periwayat hadis ini, aku kata kepada Rasulullah, sekalipun ia berbuat dosa besar seperti ia berzina, ia mencuri. Rasulullah bersabda, sekalipun ia berzina dan ia mencuri. Imam Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Makna ini hadis bahwa kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarataan masuk surga hanya satu yang dijaga, yaitu jangan murtad dari agama, jangan berubah daripada agama Islam, jangan berubah daripada menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijaga. Di dalam hadis yang lain, apabila kita di dalam hidup ada berbuat kesalahan, Allah menutupi, bertobat dan minta ampunlah kepada Allah. Ada perlu diceritakan. Kesalahannya jangan diceritakan ke orang lain, karena menjadi saksi orang lain itu. Lalu kalau ada saksi, ada bisa lagi Allah mengampuni. Ada saksinya. Kalau kita akan bercerita, maka Allah akan menghapus seluruh saksi, menghilangkan di catatan amal, menghilangkan di saksi seperti saksi dalam hewan anggota kita
dihilangkan oleh Allah. Mungkin saksi yang ada makna seperti alam semesta. Binatang itu bisa jadi saksi, tumbuh-tumbuhan bisa jadi saksi, atau benda yang jamit, benda yang baku itu bisa jadi saksi. Tapi kalau kita tidak menceritakan, satu aja dijaga, jangan menyekutukan Allah. Mati dalam kalimat la ilaha illallah, masuk surga aja. Sangat Allah Ta'ala menghargai umat Rasulullah. Ada banyak dah, satu aja. Kemudian apabila penghuni neraka masuk ke neraka, Allah berkata kepada mereka, saya minta kepada kamu hanya satu, jangan mensekutukan saya. Tapi kamu menyekutukan, akhirnya ya disiksa di neraka. Jadi tidak ada makna kata memberi bekas taat dan tidak ada makna memberi bekas maksiat. Tergantung orang yang diberi anugerah oleh Allah selamat. Kadang diberi anugerah oleh Allah ada selamatnya. Di kelebihan umat Rasulullahnya satu dijaga, jangan menyekutukan Allah. Cuma kita hidup ini perlu mengisi, perlu mensyukuri itu aja. Dalam beribadah mengisi, mensyukuri kehidupan. Yang dijaga itu tadi, artinya belajarlah sebaik-baiknya tentang tauhid kepada Allah. Bujur-bujur belajar itu modal pertama, terhindar daripada siksa di dalam neraka. Hidup mensyukuri, sebagaimana contoh Rasulullah ditanya, beliau sangat banyak ibadahnya, apalah aku abdan syakura, apakah saya tidak menjadi hamba yang bersyukur. Untuk ilmu mensyukuri umur, kemudian kita salat berjamaah mensyukuri umur, atau ibadah lainnya, ya zikir, tasbih, istighfar, mensyukuri aja. Allah memberi umur masih bisa. Jangan melihat orang lain. Kalau melihat orang lain bisa lemah iman. Kekuatan tauhid di hati ini melemah karena ada ujub yang lain, orang lain tak ada. Ujur-ujur Allah bersifat wahdaniyat ta'asad. Yang lain tak ada. Atani atin min indi rabbi ajwa jalla faqala man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha asyra hasanat ma anhu asyra sayyi'at rafa'ahu asyra darajat wa radda alaihi mithlaha. Rawahu Ahmad an Abi Talhah. Rasulullah SAW bersabda, kalau datang padaku oleh malaikat dari Allah, Jibril, berkata Jibril, barang siapa membaca salawat atasmu daripada umatmu, akan satu salawat niscaya Allah tulis baginya 10 kebaikan. Allah hapus daripadanya 10 kesalahan. Allah angkat baginya 10 martabat ketinggian. Allah tolak sesuatu yang kada bagus kepadanya sama dengan makna sebagaimana Allah menulis kebaikan. Maknanya kelebihan daripada di sini tentang orang membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Satu kali membaca salawat, Allah menulis 10 kebaikan. Dihapus 10 kesalahan, diangkat derajatnya 10 derajat. Yang kada baiknya juga dihapus, dihilangkan juga. Sebagaimana Allah 10.
mudah aja baca salawat. Paling pendek salawat itu sallallahu ala Muhammad. Boleh sangat bagus ditambahi Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Paling pendek tuh. Jadi yang mana kita bisa satu kali membaca dapat ditulis Allah 10 kebaikan, kesalahan dihapus 10, derajat dihapus 10, derajat diangkat 10 derajat. Artinya apalagi entah kada kulir masa kita malas kada mau membaca salawat apalagi. Kalau yang lainnya ada makna kata bisa diterima dan bisa ditolak. Kalau salawat seluruhnya diterima. Ada juga tempat yang harus di satu tempat tidak ada. Boleh sendiri salawat, boleh juga berjamaah. Berjamaah seperti kita di majelis baca maulid sebenarnya salawat isinya. Dari awal maulid sampai akhir seluruhnya isinya adalah sejarah Rasulullah. Jadi kita waktu menjaga itu seolah-olah kita terbayang kepada Rasulullah. Baca mulai awal sebelum ada wujud badan sidik dan sebelum ada wujud alam semesta, yaitu berupa masih nur. Nah itu maulid dibicarakan orang mulai nur sampai jahir Adam, awal datu kita kandunglah nur itu kepada Adam, berpindah sampailah kepada Abah Rasulullah Abdullah, pindah lagi nur itu kepada ibu Rasulullah Aminah. Lahir Rasulullah, ada lagi nur. Itu nur asli satu itu aja. Yang lainnya ini berkah daripada nur. Berkahnya aja. Percikan daripada nurnya itu aja. Makanya kada ada nang kawa meninggi Rasulullah karena sidinja satu. Yang aslinya, yang lainnya hanya berkah daripada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu maulid membicarakan tentang akhlak Rasulullah. Seluruh saja akhlak di dunia yang baik datangnya daripada percontohan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita. Baik kita seorang laki-laki atau seorang perempuan, baik di waktu masih sendiri atau di waktu sudah berkeluarga, aja akhlak yang baik sebenarnya itu datangnya asalnya daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu isinya bagaimana seseorang mencerna sejarah kehidupan Rasulullah mulai beliau dalam roh sampai jahir ke dunia, sampai beliau wafat punya akhlak seluruh apa namanya supaya cinta. Itu isi membaca maulid dah. Kemudian mensyair dengan syair, Pak, yang disebut syair itu untuk membahagiakan orang memandangan kecintaannya kepada Rasulullah, itu isinya. Ada beraramian. Tarbangnya itu untuk menambah asiknya rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada yang lain kata seluruhnya isinya jalan agar supaya tumbuhlah di hati cinta kepada Rasulullah. Setiap jalannya untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, maka jalan itu masuk dalam kata sunnah. Apa aja sama setiap jalan yang jalannya untuk memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah aja di sunnah dia jalannya itu wasilahnya.
Nah itu jadi baca maulidnya itu di dalam majelis. Cuma kalau kita kada paham ya cukup ikuti. Yang paham makna apa yang dibaca itu yang dirasakan untuk menumbuhkan cintanya kepada Rasulullah, karena yang disebut kebaikan-kebaikan daripada sejarah Rasulullah. Nah, membaca salawatnya ini tahsis kepada lidah kita membaca masing-masing. Surangan-surangan masih membaca sendiri ya salawatnya sekali dapat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat. Artinya kada perlu lagi ragu nah itu. Amaliyah terbaik sudah nah itu. Sebulanan bulan Maulid yang dibicarakan itu aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa atimhu min ta'amika ayyalin qalbuka wa tudrik hajatuka rawahu Tabrani an Abi Darda. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu senang bahwa lemah lembut hatimu dan Allah kabulkan seluruh hajatmu? Hati manusia ini ada dua. Ada hati yang keras, ada hati yang lemah. Hati yang keras tidak akan masuk Quran, tidak akan masuk nasihat, tidak akan masuk hadis, tidak akan masuk ilmu. Seperti Fir'aun. Fir'aun semasa dengan Nabi Musa alaihissalam dia turun Taurat, melihat akan keagungan mukjizat Nabi Musa di beda Allah, tapi tidak akan masuk karena hatinya keras. Di zaman Rasulullah SAW seperti Abu Jahal, dia melihat, mendengar Al-Quran, melihat kejadian-kejadian dengan Rasulullah, tapi kada mau masuk karena asalnya hati keras. Bagaimana hati yang lemah lembut? Itulah pembicaraannya seperti istri Fir'aun, Asiyah. Dia bergaul dengan Fir'aun, tapi dia dikasih Allah iman karena hatinya lemah lembut. Dia memelihara Nabi Musa lagi kecil. Lama-lama tahu Fir'aun bahwa dia Muslim, dia mukmin. Karena Nabi Musa pun mengajarkan sama Islam. Ada agama yang lain dibawa oleh para anbiya wal mursalin selain Islam. Sebadataan kayak itu sama. Cuma mereka menisbahkan aja. Orang-orang yang merubah kitab-kitab Allah dinisbahkannya kepada sesuatu yang tidak ada di dalam agama. Orang Yahudi menisbahkan Yahudi itu kepada anak yang tertua daripada Nabi Yakub, Yahuda, yang ia 10 orang ditambah saudara Nabi Yusuf kandung 1, 11 tambah Nabi Yusuf 12. Nah itu disebut Bani Israel. Yang disebut sekarang beragama agama Yahudi. Yahuda itu sebenarnya adalah saudara Nabi Yusuf tertua. Saudara bapak sama ibu beda. Yang hanya kandung. Kalau zaman dulu ya Bunyamin nama saudara kandung Yusuf. Yang dituduh mencuri mangkuk raja.
Artinya itu kan penisbahan daripada kurangnya, menisbahkan agamanya kepada Yahudi, padahal tidak ada. Pengajaran Nabi Musa agamanya Islam, pengajaran Nabi Isa agamanya Islam. Tidak ada seluruhnya Islam. Hanya orang yang merubah Injil menisbahkan kepada Isa. Itulah salib. Taulah Nabi Isa disalib di sana. Menisbahkan dari agama Kristen. Dengan Tuhan tiga, Tuhan Aba, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini seluruhnya yang merubah agama, mengubah kitab Allah. Hanya satu yang tidak bisa dirubah, Quran. Tidak ada satupun sebiji huruf aja ketinggalan di dalam orang mencetak, maka Quran itu tidak sah dan dibakar. Karena sangat ketatnya penelitian dan Allah menjaga. Kadang-kadang didarahkan sedikit aja salah, harus betul-betul benar dan diteliti oleh orang ahli seluruh abad. Sehingga kita sebutan dengan awal yang diajarkan oleh seluruh anbiya wal mursalin Islam. Islam dengan bahasa Al-Quran, bahasa Allah, selamat. Maka orang muslim ini bisa juga terbawa di dalam hidup, hatinya itu dua, lemah, keras. Apabila hatinya keras, maka kadang menerima seluruh apa aja, kecuali dia harus melembutkannya, melamahkan hati. Diwa bejikit tak kada mau. Bagaimana cara agar supaya hati menjadi lembut? Pertama, kasih sayangi olehmu akan anak yatim. Ini hati menjadi lembut dan menjadi cepat berhasil, membawa usaha. Apalagi memang serumah sangat diperlukan ada orang yang memeliharanya. Memeliharanya itu mengatur hidupnya. Anak yatimnya itu orang yang bapaknya meninggal dunia, dia masih punya ibu. Tapi namanya perempuan kan tidak terlalu memperhatikan anaknya, kemana berjalan, apa baju dipakai apa kurang. Kalau bapaknya ada makna mengawasi. Nah, sehingga rata-rata anak yatim itu kada terpelihara, teratur hidup kayak terbengkalai. Kadang bahasanya makan, kadang ada nah hidup. Nah, lalu makna irhamil yatim ini, kasih sayang ilmu anak yatim, maknanya rasakanlah kehidupan mereka. Jikalau karena diri kita, hidup ini kan kadang kita melihat tapi kita masih baik, kita masih bahasa kita bahagia. Begitu melihat seperti anak yatim percontohannya, dia serba kekurangan, itu dirasakan jikalau karena diri kita. Kalau kita masih kecil, orang tua meninggal, bagaimana? Nah, itu untuk melembutkan hati. Kalau membentur saja tanpa merasakan, tidak akan lembut. Rata-rata kan kita hanya sudah bentuk. Apanya perlu ada kurang baju, belikan baju selamba. Sudah 10 tahun hanya pulang, kada mau hanya hatinya lembut. Karena memberi hanya sekali 10 tahun. Mana bisa orang merasakannya kehidupan mereka itu jikalau dirasakan kepada diri kita. Apalagi serumah itu kita akan melihat sangat bahasa kita serba kekurangan.
Apabila ketemu mereka sahara saho, inilah makna kasih sayangnya. Hendaklah kamu sapu kepala mereka itu, tapi dengan sifat kasih sayang. Seolah ini lebih dari makna perjalanan hidup kita. Jikalau Allah mengambil seluruh apa pada kita, mungkin kita lebih susah, lebih terbengkalai, ada tak urus daripada anak yatim. Cuma Allah memberi. Kita kadang-kadang sadar diberi Allah, tahu bahagia dengan kehidupan, tapi kadang mengerti itu pemberian udah Allah kuasa. Jika Allah kadang memberi, sama aja hidupnya ada arti itu. Atimu minta amika, beri makan mereka daripada apa yang kamu makan. Kasih sayangnya anak yatim di waktu ketemu, sentuhlah mereka. Kamu akan merasakan bagaimana orang susah. Tangan kita ini lembut, bagawi di toko, di kantor, coba sentuh orang yang susah, baru merasakan bagaimana susahnya orang. Kita punya pakaian yang sangat mahal, coba sentuh pakaian orang yang susah, baru bisa bersyukur tuh. Fungsi tangannya ada rasa, rasanya akan memanggil kita. Dan beri makan akan daripada makanan. Itu rintitan tadrij, satu persatu membuka hati. Pertama begitu melihat anaknya, kasihan. Yang kedua, coba sentuh kepalanya. Yang ketiga, coba kasih makanan kamu. Ini kan rintitan jalan agar supaya hati lembut juga. Akhirnya asal pengarasan benar kayak apa aja, itu bisa sadar. Permasalahan hidup itu aja. Apabila hati ini karas, kada menerima apa-apa. Orang bahari karas kalau tapi bujur. Kalau karas nak ada bujur, apa nanti karasnya? Dan bahasa kita ini garing orangnya, kenapa? Orang garing, karas-karas, tetap sakit juga. Orang garing dalam kepada dokter untuk disembuhkan. Ini karas disuntik ke demam, diminum obat ke demam. Itu kan kesalahan makna, percontohan hati. Dokter itu Al-Quran, suntikan itu ya ibadah. Cuma Allah mencontohkan di dunianya kayak itu. Dia akan melembutkan kita. Ya lin karbuk nescaya lembut hatimu atau derik hajatuka, dan engkau akan berhasil di dalam hidup. Kalau kita dapat sedikit syukur, apalagi banyak lebih syukur lagi. Lalu bisa makna hidupnya ini memelihara, ada membuang-buang. Kenapa? Karena kita sudah bersentuhan dengan orang susah, bersentuhan orang yang di dalam hidupnya sengsara. Kita lalu merasakan hidup ini 1.000 rupiah berharga benar. Kalau dijadikan sedekah di akhirat selamat 1.000 aja. Kita di kota ini 1.500 ada berharga, dibuang-buang aja. Itu dari Tuhan. Padahal itu jika dikumpulkannya jadi banyak tabungan. Nah, maksud hidupnya adalah menghargai pemberian Allah. Maknanya 1.000 rupiah ujungannya dihargai pemberian Allah. 500 rupiah pemberian Allah ujungan. Kalau bisa menghargai itu, bisa sukses. Tapi kalau kada bisa sukses. Karena maunya untungnya harus 100.000. Untungnya harus 500.000. Ada bisa sukses. Karena membebani diri sendiri. Diri kita ini apabila kita bebani dengan sesuatu, dia akan lemah. Akhirnya kita putus asa.
ada perlu lagi berusaha, ada di ujungannya. Nah inilah maknanya kadang ada bersyukur. Kita kan tahunya membebani orang lain, kada tahu diri seorang. Setiap hari, malam, dibebani dengan perkara, pikiran, dibebani dengan pekerjaan yang sudah kada mampu lagi. Dibebani dengan seharusnya kita melakukan ini, tapi tidak dilakukan. Badannya ada dia punya, seperti ibarat listrik itu disentuh, dari jut. Badan kita nanti itu ya. Apabila sudah pinggangnya, berduduk asal awas, itu ada boleh kada minum. Harus minum kita atau mengganti ginjal. Itu kan isyarat. Harus sudah pindah patih. Kau makan dah. Enak lambung hantamnya. Dada pindah sosoknya. Susah bernapas. Perlu bergerak. Jangan dibawa guring mati kan. Karena jantung itu apabila kada digerakkan dia belemah. Tandanya sasak. Harus bergerak kalau berjalan 10 kilo kalau perlu. Cuma istirahat bang, jalan 10 kilo mati sekali. Maksudnya bergerak. Nah itu tanda di badan. Jangan dibebani sesuatu, ia kada sanggup. Otak ada batas berpikir. Kalau sanggup stop, bawa guring dulu. Teruskan, lanjutkan berikutnya. Sama kayak orang jalan motor. Kalau mengantuk jangan diteruskan, berbahaya. Istirahat sebentar, hilangkan kantuk. Walaupun guringnya berduduk. Dan itu harus diketahui kita sendiri. Karena kita ini amanah Allah, beban. Hidup ini adalah beban untuk badan kita. Otak, akal, hati. Maka orang yang diberi Allah Ta'ala kebahagiaan kecuali itu tadi, hatinya lembut. Lahum alaihim lahum yahzanun, mereka tidak ada ketakutan sama sekali dan tidak kesedihan. Takut itu beban, sedih itu pun beban. Asal awal seluruh kehidupan bermasalah soalnya takutan, timbullah sedih. Lah kita hidup ini siapa panjang umur, siapa matian sekeluarga, siapa menamakan aku takutan, sedih kalau timbul dah, mahayal dulu pak hidup, timbul ada takut, akulah mesti di pasar karena ada payu lagi jualan, apa aku makan, kenapa seperti itu menimbulkan ketakutan. Berusaha, jangan memikirkan kenapa. Karena kita sudah belajar la ilaha illallah, berisi Tuhan. Amin dabatin bil ardi illallah illa Allah rizquha. Tidak ada binatang apa aja di bumi. Binatang sebutan Allah, bukan manusia, binatang saja. Dabah yang melata di bumi, Allah yang menjamin rezeki. Binatang apalagi manusia. Apabila timbul ketakutan menimbulkan kesedihan itulah yang sebenarnya neraka. Belum lagi masuk ke neraka kita sudah masuk di dunia. Karena kau bergerak apa semuanya jadi sedih, jadi masalah. Asalnya asbab pertamanya ada mempelajari dengan baik. Hati itu dua macam, satu bisa lembut, dua bisa keras. Seluruh orang yang mati soal hatinya keras. Seluruh orang yang mati dalam keadaan husnul hatinya lembut. Itu nang dijaga. Ini sebahagian jalan aja, sebahagiannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa bil hasai'a hasanatan wa khaliqin nas bi khulqin hasan." Ke hadis berikutnya sudah setengah 10. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin,
dengan berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syadatu wa syalla asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallallahu ta'ala sayyidatina sabi rasulillah ya ma'in. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan yawmal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma inna lana bisaqarati wa najina min narwa nasyab rabbana qulubana zanduka rahmatan ya kuntal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabihi wa sahbihi wa sallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.